ada kesalahan catat di dalam Alkitab tentang usia Raja Ahazia di 2 Tawarik 22 ayat 2 dan 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Nah, hari ini saya ingin membantu kita menjelaskan dua bagian firman Tuhan ini. Coba perhatikan baik-baik. Ya, ini banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan, pendeta pun tidak menyadari akan hal ini. Nah, oleh sebab itu saya salut untuk pertanyaan ini. Kalau dia dapat dari hasil pembacaan Alkitab, ini sesuatu yang luar biasa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam dua bagian firman Tuhan yang dikatakan, di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2, dalam terjemahan baru dikatakan Ahazia berumur 42 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Oke? Nah, di sini umurnya 42 tahun. Di dalam terjemahan baru. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sini katakan apa? Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun. Dan ia memerintah di Yerusalem selama 1 tahun. Ahazia juga hidup seperti keluarga Raja Ahab, karena Atalia dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, dalam terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saja, dengan ayat yang sama, itu sudah punya perbedaan usia. Nah, kalau kita dibandingkan dengan 2 Raja-Raja 8 ayat 26, di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26, di sini katakan ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Jadi ini berbicara tentang kondisi yang sama, yaitu tentang Raja Ahazia. Di dalam 2 Raja-Raja 8:26 mengatakan usia daripada Ahazia menjadi raja adalah 22 tahun. Kemudian kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sini juga dikatakan waktu itu Ahazia berumur 22 tahun. Nah, kalau kita memperhatikan 4 bagian ini, di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2 dan 2 Raja-Raja 8:26, hanya di dalam terjemahan baru 2 Tawarik 22 ayat 2, di sana dicatat 42 tahun. Nah, kalau begitu kesimpulannya, Ahazia menjadi raja seharusnya 22 tahun atau 42 tahun. Dengan 4 bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Ayo teman-teman coba sekalian chat ya, saya juga sambil lihat. Ini bisa chat, bisa kelihatan chatnya nggak? Kira-kira Ahazia itu jadi raja seharusnya 22 tahun atau 42 tahun? Ayo coba jawab, kira-kira. Dengan dukungan-dukungan ayat yang ada ini. Kalau dari dukungan yang ada, sudah jelas ini adalah 22 tahun. Lalu menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa bisa muncul 42 tahun? Ini perlu kita sama-sama perhatikan. Nah, untuk hal itu, kita sama-sama perhatikan penjelasannya demikian. Perlu diketahui bahwa penulisan dalam bahasa atau naskah asli tidak mencantumkan titik koma, sehingga tidak ada pemenggalan kalimat untuk memahami ayat ini. Mari kita pelajari berapa usia ayah daripada Ahazia, yaitu Raja Yoram. Saat Ahazia naik tahta, ayah Ahazia bernama Yoram. Yoram menjadi raja pada usia 32 tahun. Ya, coba perhatikan. Yoram berusia 32 tahun menjadi raja. Dia memerintah 8 tahun lamanya sebagai raja di Yerusalem. Di akhir pemerintahannya, Yoram ditulahi ala penyakit usus selama 2 tahun ia menderita dan kemudian mati. Nah, dengan demikian, 32 tambah 8 tambah 2. Berarti apa? Yoram mati di usia 42 tahun. Terdapat perbedaan penyusunan kata-kata dari kitab 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik mengenai Ahazia. Jika dilihat dari bahasa asli dan melihat usia Yoram, serta kejadian seputar suksesi ataupun regenerasi yang ada, maka kita bisa melihat penjelasannya demikian. 2 Tawarik 22 ayat 2, perhatikan di sini, di dalam ayat 2. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, yang berusia 42 tahun menjadi raja. Setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri.
Jadi, yang berusia 42 tahun sebenarnya penjelasan bukan Ahazia, melainkan ayahnya Yoram. Ya, ayahnya Ahazia yang bernama Yoram. Jadi kesimpulannya Ahazia menjadi raja saat Yoram berusia 42 tahun, yaitu saat Yoram wafat atau mangkat. Ya, jadi ini penjelasannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sungguh sesuatu yang cukup menarik untuk kita pelajari. Ya, kenapa perbedaan yang ada itu sebenarnya penjelasannya demikian. Ya, jadi berbahagia hari ini kita yang bisa mengikuti acara tanya jawab, minimal ada wawasan yang kita bisa dapatkan. Oke?